sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa, nggih. Bu Rina akan memimpin doanya, nanti kalian cukup mengaminkan saja, nggih. Al-Fatihah. Dari tayangan yang Ibu berikan tadi, coba kalian amati, kalian temukan informasi. Kemudian kalau ada yang sudah menemukan, boleh angkat tangannya, raise hand, kemudian silakan disampaikan informasi yang kalian tangkap tentang apa. Silakan. Makanan, Bu. Apa? Makanan. Oke, yang lainnya? Nanti ngomongnya gantian, coba. Yang lainnya, coba. Nimas, mana Nimas? Apa Nimas? Tempat makan rawon. Tempat makan rawon. Kemudian yang lainnya, Kalista, mana Kalista? Adanya rawon legendaris, Bu. Oh, adanya rawon legendaris. Siap. Kemudian yang lainnya coba, siapa lagi? Elang, mana Elang? Atau yang lainnya boleh? Faruk lagi, Faruk. Coba Faruk, tentang apa Faruk? Tapi kok di pinggir jalan, Bu? Oh, di pinggir jalan. Iya, Mas Elang. Kalau di pinggir jalan itu kenapa, anak-anak? Kalau tempat makannya di pinggir jalan? Kurang terjaga kebersihannya. Lebih baik memasak sendiri di rumah. Lebih sehat. Mas, bagus, Mas Elang. Jadi, kalau makanan, kemudian jualnya itu di pinggir jalan, dia akan mengurangi kebersihannya berkurang. Nah, ini kelompok pertama, anak-anak. Oke, kemudian kelompok dua. Kelompok dua ada Nimas, Kaisa, kemudian Java, Rasya Galang. Nah, ini kelompok 2, kemudian sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ada Kalista, Kavina, Putri, ada Rizky, Alvino. Bu Rina tampilkan dulu teksnya, nanti kalian amati, kalian baca, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ini contoh teks prosedur. Sudah tampak di situ? Belum. Sekarang sudah? Sudah. Coba saya ingin dengar suaranya Alvino, dibaca yang keras. Judulnya apa, Alvino? Resep membuat lodeh kikil khas Jombang yang nikmat. Resep membuat lodeh kikil khas Jombang yang nikmat. Sudah terlihat? Sudah. Kegiatan kalian saat ini adalah mengidentifikasi struktur teks prosedur. Ya, sebelumnya kalian telah menyimak sebuah teks yang disediakan oleh gurumu. Jadi teks yang tadi tentang lodeh kikil yang nikmat tadi ya sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang coba kalian tulis hasil identifikasi pada LKPD berikut ini. Jadi Bu Rina coba klik di sini ya. Bisa apa enggak dibuka dari sini. Sekarang silakan bersama kelompok kalian diskusikan, ya. Sebentar. Di classroom, di bagian ini. Presentasi dari kelompok, urut saja ya sesuai kelompok. Kelompok 1 sudah siap. Saya persilakan coba nanti ada yang jadi ini ya pemateri yang membacakan atau yang mempresentasikan, kemudian ada moderatornya, biar nanti ada yang mengatur jalannya diskusi ini. Ya. Oke, saya persilakan kelompok 1. Berisi tentang saran pengajian. Ya. Terus
Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Saya mau bertanya, untuk bagian penutup itu tertulis berisi saran penyajian. Pertanyaan saya, saran penyajian itu seperti apa ya? Silakan Bini menanggapi pertanyaan dari Safa atau mungkin dari anggota kelompok satu yang lain ingin membantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab. Contoh saran penyajian seperti menyantap lebih cocok dengan nasi putih yang masih hangat. Lalu Anda bisa menambahkan iwak payek sebagai lauk tambahannya. Iwak payek kan juga merupakan makanan khas Jombang, jadi akan pas dan nikmat. Baik, terima kasih atas jawaban dari Elang. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan. Saya mau menambahkan, untuk penutup yang berisi saran penyajian ini, menyesuaikan isi dari teks prosedur. Karena teks prosedur tidak hanya tentang cara membuat makanan. Jadi misalnya itu adalah prosedur merawat tanaman, atau prosedur menggunakan alat, maka bagian penutup akan berbeda. Baik, terima kasih Kalista. Pendapat luar biasa, menjadi pengetahuan baru untuk kita semua bahwa bagian penutup dan teks prosedur itu tergantung pada jenis teks prosedur yang ditulis. Ya. Anak-anak, bagus sekali nih, diskusinya berjalan dengan baik, ada pendapat tadi yang masuk, kemudian ada tanggapan dari kelompok lain, artinya kalian di sini sudah melakukan satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yakni bernalar kritis. Ketika seseorang menggunakan pikirannya untuk berpikir, ya, bernalar, itu dia otaknya bekerja. Artinya apa? Ya, semakin otak ini sering digunakan, dia akan semakin semakin, bayangkan ini analogi dari pisau ya. Kalau pisau itu sering diasah, sering digunakan, dia akan semakin tajam. Sama dengan otak kalian. Kalau kalian sering terlibat dalam diskusi seperti ini, kemudian tidak malu dalam mengungkapkan pendapat, kalian akan semakin kritis menghadapi sesuatu. Jadi ketika dihadapkan pada satu problem, satu masalah, otak kalian merespon. Kalian ingin mengungkapkan pendapat. Nah, hal-hal seperti itu jangan di stop, jangan ditahan. Jadi kalian harus belajar mengungkapkan pendapat di situ, ya, di forum apapun. Nah, hampir di ujung pertemuan, sekarang coba kita evaluasi kegiatan kita hari ini, ya. Kita evaluasi kegiatan kita hari ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya, Bu. Ya, silakan Dimas. Menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke. Dapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana struktur teks prosedur yang baik, juga bagaimana bertukar pendapat melalui kegiatan diskusi interaktif. Iya, alhamdulillah. Jadi itu tadi dari pendapat teman kamu Dimas, ya. Alhamdulillah kita 2 hari ini belajar bagaimana sih struktur teks prosedur, tapi di luar itu kita juga mempelajari banyak hal, ya. Tadi misalnya kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, implementasinya bahwa materi ini bisa dikaitkan dengan bagaimana kalian misalnya ingin membuka usaha kuliner, bisa membuat
buku, kemudian bisa menjadi konten creator. Itu tadi, alhamdulillah. Nah, dari penampilan kalian semua, dari hasil LKPD dan hasil diskusi yang hari ini saya simak secara lebih teliti. Nah, saya lihat ada beberapa peserta didik yang sudah kemampuannya sudah bagus, namun ada sedikit yang mungkin masih kurang, gitu. Itu wajar karena kita itu heterogen, kita itu orang itu kemampuannya beda-beda. Jadi jangan berkecil hati, ada yang mungkin unggul di satu bidang tapi kurang di bidang lain, itu hal yang wajar. Kita nggak usah memikirkan kekurangan, tapi kita pikir kelebihan apa yang kita miliki, itu kita eksplor. Begitu, nggih? Jadi untuk anak yang masih ini ya, ada kekurangan, nanti Bu Rina infokan melalui Classroom untuk melakukan remedial, kemudian untuk beberapa anak yang sudah memenuhi KKM, poinnya nanti melakukan kegiatan pengayaan, nggih. Jadi semangat untuk pertemuan berikutnya, nggih. Alhamdulillahnya, begini ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, semoga kita selalu dijaga dalam jalan Allah. Kita selalu dalam kesehatan. Kita menjadi orang-orang yang sukses. Ya, ibadah kita terjaga. Semoga kita dipertemukan di surganya Allah. Amin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita baca tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.